sebuah kondisi bernama mirror neuron yang akan menjawab kenapa kita bisa jadi tidak bersemangat. Yang tadinya bersemangat karena berada di sekitar orang-orang yang tidak bersemangat. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Dulu ketika donor darah, saya pernah ditolak hingga 3 kali karena mempunyai tekanan darah yang tinggi. Padahal sebelumnya saya sudah melakukan prosedur untuk membuat tekanan darah saya normal, seperti sarapan dulu dan kemudian istirahat yang cukup. Sampai di sana saya ditolak. Karena kejadian ini hingga 3 kali, saya kemudian menyadari, kayaknya harus ada hal yang berubah deh, supaya saya bisa donor darah. Setelah saya mencari beberapa literatur dan kemudian saya mempelajari kenapa kondisi atau fenomena ini bisa terjadi, saya menemukan sebuah kondisi bernama mirror neuron. Dan saat jadwal donor darah berikutnya, selain saya istirahat yang cukup kemudian sarapan sebelum donor, saya melengkapi dengan pemahaman mirror neuron. Efeknya apa? Tekanan darah saya normal dan saya bisa berdonor. Nah, apa sebenarnya mirror neuron ini dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menjawab kenapa kita bisa tidak bersemangat yang tadinya bersemangat sehingga kita bisa memegang kendali akan kehidupan kita. Sebelumnya, saat Anda menyadari bahwa tahun 2021 ini adalah sebuah saat atau tahun yang tepat Anda untuk berkarya, namun Anda bingung mulai dari mana atau mindset apa yang sebaiknya Anda gunakan, Anda bisa langsung download strategi untuk lebih produktif dengan lebih santai di 2021. Caranya sangat mudah, dan tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Dikutip dari scientificamerican.com, ada sebuah kondisi bernama mirror neuron. Ada bagian dalam otak kita yang bisa menyerap atau memahami kondisi mood orang lain. Nah, kalau kita kembalikan ke cerita saya, ketika donor, setelah saya makan yang cukup dan kemudian malamnya istirahat yang cukup, saat dicek tekanan darah saya masih tinggi, bisa jadi karena saya menyerap mood orang lain. Saat Anda datang ke PMI, tidak semua orang yang berdonor darah saat itu pendonor darah sukarela. Bisa jadi mereka diminta oleh sebuah keluarga untuk berdonor darah karena ada anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Bisa jadi mood mereka turun, alias mereka lagi deg-degan, mereka mungkin tidak terbiasa donor darah, memunculkan rasa takut. Nah, rasa takut inilah yang kemungkinan saya serap saat saya sedang mengantri, sehingga saat dicek tekanan darah saya tinggi. Nah, menyadari kondisi mirror neuron ini saat saya donor darah, setelah saya sarapan sebelumnya dan kemudian istirahat yang cukup sebelumnya, saat mengantri dan kemudian muncul rasa takut dan deg-degan, saya menyadari bahwa ini bukan punya gua nih. Akhirnya saya gunakan afirmasi, punya siapa sih ini? Aku kembalikan kepada yang punya. Sederhana sih afirmasi ini, tapi efeknya membuat mood saya netral, dan saat dicek tekanan darah saya normal dan akhirnya saya bisa mendonorkan darah saya. Mungkin ini menarik untuk kita pelajari lebih dalam sambil menunggu mungkin ada penelitian lanjutan mengenai mirror neuron. Dan yang paling mengasihkan adalah saat Anda memahami mirror neuron ini dan Anda mengalami sebuah kondisi di mana mood Anda turun, padahal sebelumnya Anda bersemangat, Anda bisa bertanya, punya siapa nih? Oke deh, gue kembalikan. Yang mana mudah-mudahan dapat membuat mood Anda netral. Nah, apakah Anda semakin menyadari bahwa Anda punya kendali dalam kehidupan Anda? Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya seperti podcast, YouTube, dan blog, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. So stay tuned for next episode. Bye-bye.